Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran matematika, masih tentang bentuk persen. Kali ini kita akan membahas tentang mengubah bentuk persen menjadi pecahan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mengubah pecahan menjadi persen, baik pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Nah, silakan dibuka alat tulisnya, dibuka buku paketnya halaman 26 dan 27. Sini Ibu akan membahas contoh 1.13 dan 1.14 ya. Sebelumnya 1.13 sudah ada beberapa yang dijelaskan, tapi Ibu jelaskan ulang lagi ya. Nah, di sini ada contoh soal. Ubahlah 25% menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Pertama, persennya itu diubah dulu menjadi pecahan per 100. Karena kan kalau 25% berarti 25 per 100 ya. Persen-persen ini artinya per 100. Sudah dijadikan pecahan biasa nih, tapi harus disederhanakan lagi karena masih bisa disederhanakan menjadi pecahan yang lebih sederhana. Sederhanakan pecahan dengan membagi penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama. Kalau yang sebelumnya kan ya sama-sama dikali dengan bilangan yang sama. Kalau ini disederhanakan dengan cara dibagi ya, pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Nah, dibagi dengan 25. Karena ini dibagi habis ya, angka 25-nya. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 itu sama dengan 4. Nah, bagaimana kalau misalkan dibaginya 25 per 100 ini dibagi dengan bilangan yang samanya, dibagi 5. Boleh Bu? Boleh, selagi yang pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi angka yang sama ya. Kalau ini kan langsung dibagi habis ya, langsung dibagi 25. Nah, kalau ini dibagi 5 bisa 25 dibagi 5 sama dengan 5. Karena 5 dikali 5 itu 25. 100 dibagi 5 itu adalah 20. Nah, dari sini sudah pecahan biasa kan? Sudah. Namun bisa disederhanakan lagi dengan cara membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Kita bagi habis dengan angka 5. 20 juga dibagi dengan 5. Nah, 5 dibagi 5 yaitu 1 per 20 dibagi 5. 5 kali berapa? Yang hasilnya 20. 5 kali 4. Jadi sama ya. Mau langsung dibagi habis nggak apa-apa, mau dibaginya nggak langsung habis juga bisa ya, yang penting angkanya sama. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari 25% ya menjadi pecahan biasa. Nah, anak-anak, selanjutnya di contoh berikut, contoh 1.14 itu diubahnya menjadi pecahan campuran. Nah, di sini ada contoh soal nih, 120%. 120% diubah menjadi pecahan per 100, jadi 120 per 100. Lalu disederhanakan kembali nih pecahannya ya. Yang 120 per 100 disederhanakan dengan cara membagi penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama. Nah, di sini dibagi dengan angka 20 ya. Boleh karena bisa dibagi dengan kedua angka ini ya, dengan penyebut dan pembilangnya ya, pembilang dan penyebutnya. Oke,
Oke, 120 dibagi 20. Di sini hasilnya 6 karena 20 dikali 6 itu adalah 120 ya. Kemudian 100 dibagi 20. Nah, 20 kali berapa yang hasilnya 100? 20 kali 5 hasil 100. Jadi hasilnya dari pembagian ini sudah disederhanakan menjadi pecahan biasanya 6/5. Karena nilai nih yang atas ya, pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, makanya bisa lebih disederhanakan menjadi pecahan campuran ya. Dengan cara boleh dibagi ya, langsung dibagi dengan sini ya, 6 dibagi 5. Boleh dibagi cara susun sampai habis ya. Oke, kita langsung bagi ya. 6 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 6? Nah, 5 kali 1 ya, karena 5 kali 1 ini 5. Kalau 5 dikali 2 itu sudah 10, lebih dari 6, tidak bisa. Jadi bisanya dapat 1 ya. Nah, hasil baginya dapat 1. Kita tulis di atas tempat hasil bagi. Kemudian 1 dikali 5 yaitu 5. Kita kurangi 6 dikurangi 5 sisanya 1. Nah, ini merupakan pembaginya. Kalau ini hasil bagi, kalau yang ini bawah ini sisa baginya. Jadi sudah didapat ini, kita langsung tulis ya, jadi pecahan campuran. Kita tulis hasil baginya dapat 1, kemudian sisa baginya dapat berapa, di sini 1, dan per pembaginya angka 5. Jadi 6/5 menjadi pecahan campuran, jadinya 1/5 ya. Sebenarnya bisa juga sih cara cepatnya 6/5. Nah, kita tulis dulu ya. Kalau penyebutnya sama ya, kalau di sini penyebutnya 5, maka di sini juga 5. Nah, di sini kan 6 ya. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 6? Kita dapat 1 di sini. Kita tulis 1. 1 kali 5 itu kan 5. Nah, di sini 6. Berarti kurang berapa? Ya, supaya menjadi 6. Berarti kurang 1 lagi. Berarti ditambah 1 ya. Jadi seperti itu. Boleh langsung seperti ini atau di cara pembagi bersusun ini ya. Oke. Itu contoh dari 1.14. Sekarang Ibu akan mencontohkan latihan soalnya 1 ya. Baik, di sini Ibu akan contohkan ubahlah ya 20% menjadi pecahan ya, menjadi pecahan biasa. Oke, nah di sini dicontohkan 20/100 ya. 20% itu 20/100. Kita rubah dulu persennya menjadi pecahan per 100. Jadi 20/100. Kemudian disederhanakan pecahannya dengan membagi pembilang dan penyebut, pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, di sini akan Bu Guru bagi habis dengan angka 20. Bisa ya, yang penting bisa dibagi dengan kedua ini ya, angka 20 ataupun 100, pembilang ataupun penyebutnya. 20 dibagi 20 yaitu habis ya, 1 ya. Nah, 100 dibagi 20 itu dapat 5 ya, karena 20 dikali 5 itu adalah 100. Nah, ini sudah selesai mengubah
20% menjadi pecahan biasa. Baik, Ibu contohkan satu lagi, 45% kita ubah menjadi bentuk pecahan ya. Jadi 45/100. Nah, guru akan bagi dengan bilangan yang sama. Untuk guru akan bagi dengan angka 5. Karena kalau dibagi angka 2 ini nanti susah yang 45-nya koma-komaan jadi desimal ya. Terus kalau dibagi 3 nanti 100-nya yang jadi desimal hasil komaan. Kalau dibagi 4 yang nggak bisa 45-nya, dibagi 5 alhamdulillah bisa ya, baik yang 45 ataupun yang 100. Jadi harus dibagi dengan angka yang sama ya, bilangan yang sama. Oke, 45 dibagi 5 kali berapa yang hasilnya 45. Lihat di perkalian atau yang sudah hafal, berarti 5 dikali 9 ya, per 100 dibagi 5 dapatnya 20. Selesai ya. Kalau yang ini yang menjadi pecahan campuran biasanya angka-angkanya tuh lebih dari 100 ya. Kalau kita coba angka-angka yang di bawah 100 hasilnya masih pecahan biasa, karena kalau yang pecahan campuran jadinya biasanya ini pembilangnya lebih besar ya nilainya daripada penyebutnya. Oke anak-anak, itu contoh dan penjelasan tentang mengubah bentuk persen menjadi pecahan. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.